Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dape dengan NIM A501241106. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menguji tes normalitas, homogenitas, linear, korelasi, dan uji T. Baik, di sini saya akan melakukan cara mengerjakan tes uji normalitas, homogenitas, linear, korelasi, dan uji T. Nah, pertama-tama saya akan melakukan cara mengerjakan tes uji normalitas. Pertama-tama kita ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan data yang akan kita uji. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini, di bagian namanya ini, di bagian atas, kita ganti menjadi X. Terus di bagian bawah kita ganti menjadi Y. Untuk desimal, bagian atas dan bagian bawahnya itu diganti menjadi 0. Untuk label, bagian atas itu kita taruh itu fear of missing out. Untuk bagian bawahnya itu kita taruh perilaku konsumtif. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke data view. Selanjutnya kita masuk ke analyze, ke regression. Selanjutnya kita masuk ke linear. Nah, bagian atasnya ini kita taruh di dependent. Terus bagian perilaku konsumtifnya ini kita taruh di independent. Nah, selanjutnya kita klik save dan kita klik ke understand yang sebelah kanan. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kembali ke data view dan masuk lagi ke analyze. Terus masuk lagi ke non-parametric test. Terus masuk lagi ke language dialog dan masuk lagi ke one sample test. Terus bagian unstandarized ini masukkan ke tes variabilize. Terus kita klik OK. Baik, dari hasil tes normalitas pada tabel tersebut tersimpan nilai yaitu 0,857 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Selanjutnya bagian yang kedua itu saya akan mengerjakan tes uji homogenitas. Nah, yang pertama itu kita masuk lagi ke analyze dan masuk lagi ke complements, terus masuk lagi ke penilai ANOVA. Nah, bagian fear of missing-nya itu kita taruh di bagian faktor. Terus bagian perilaku konsumtif kita taruh di bagian dependent. Terus kita klik selanjutnya itu option. Nah, kita klik lagi homogenitas. Terus kita klik lagi continue. Terus kita klik lagi OK. Dari hasil uji tes homogenitas pada tabel tersebut temukan pada nilai yaitu 0,451 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data yang diuji bersifat homogen. Baik, selanjutnya yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang uji linear. Nah, masuk lagi ke analyze, terus masuk lagi ke complements, terus masuk ke mains, terus where of missing-nya itu kita taruh di independent list. Terus perilaku konsumtifnya itu kita taruh di dependent list. Nah, terus kita klik option. Nah, kita centang lagi atau kita klik lagi yaitu test for linear. Terus kita klik lagi continue. Terus kita klik lagi OK. Baik, dari hasil
uji tes linearitas, pada tabel tersebut ditemukan nilai yaitu 0,654 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang berarti data yang diuji mempunyai hubungan yang linear secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat yaitu cara mengerjakan tes uji korelasi. Nah, masuk ke analyze, terus masuk lagi ke correlate, terus masuk ke bivariate. Nah, dua-duanya X dan Y kita masukkan. Yang pertama itu kita masukkan X-nya ke variabel. Nah, terus Y-nya atau perilaku konsumtif. Nah, kita masukkan ke variabel. Terus kita klik oke. Baik, dari hasil uji tes korelasi pada tabel tersebut ditemukan nilai yaitu 0,807 yang dimana nilai tersebut berada pada interval koefisien 0,400 sampai 0,599 yang berarti data yang diuji memiliki tingkat hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel yang diuji tersebut. Selanjutnya, yang kelima saya akan menjelaskan tentang uji T. Pertama kita masuk ke analyze, terus masuk ke complements, terus masuk lagi ke pada sample test. Terus keduanya X dan Y ini kita masukkan. Nah, pertama itu kita masukkan X-nya itu ke variabel 1. Nah, yang kedua itu kita masukkan perilaku konsumtif ini atau Y-nya itu kita masukkan ke variabel 2. Dan selanjutnya itu kita klik OK. Baik, dari tes uji T pada tabel tersebut ditemukan nilai yaitu 0,00 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pre-test dan post-test.